Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita boleh kembali dipertemukan oleh Tuhan di dalam ibadah tengah minggu hari ini. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kita dengan menaikkan satu pujian kasih Allah melingkupi saya. Lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Sekali lagi kita naikkan pujian ini bersama-sama. Lingkupi saya selama-lamanya, karena kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Katakan, ku tak dapat hidup tanpa kasih. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Sampai pada detik ini kami ada karena anugerah dan kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan boleh mempertemukan kami untuk beribadah bersama-sama, meskipun kami harus berada di rumah ya Tuhan, tetapi kami rindu di dalam ibadah ini kami boleh sungguh-sungguh menghayati kasih Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, mari kita sama-sama kembali memuji Tuhan dengan menaikkan pujian Ku Masuki Gerbang-Nya dengan hati bersyukur. Dan saya mengajak kita bersama-sama bangkit berdiri. Masuki gerbang-Nya dengan hati bersyukur, halaman-Nya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku.
Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. 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 Saat ini kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita lewat pujian, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Katakan ku mau seperti-Mu, Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita lebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama saat ini, maka biarlah Engkau yang melembutkan hati kami, supaya kami bisa menerima setiap firman ini sebagai suara Tuhan yang meneguhkan kehidupan iman kami dan yang menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan sebagai umat Tuhan. Engkau yang berbicara di tengah segala keterbatasan kami, supaya kami dimampukan untuk mengerti setiap sabda firman Tuhan yang saat ini akan disampaikan oleh hamba-Mu dengan segala kelemahannya. Biarlah Tuhan sendiri yang berkarya dan menyempurnakan apa yang telah dipersiapkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, perenungan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 14. Matius 14 ayat 13 sampai 14. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di antara berita-berita yang kita dengar tentang berita corona, setidaknya saya menemukan berita yang cukup membawa angin segar, seperti video berikut ini. Di antara semua berita yang bicara tentang korban, berita ini membawa suasana berbeda karena menceritakan tentang tindakan kemanusiaan yang dilakukan oleh sekelompok orang tertentu dalam masa pandemi saat ini. Mereka yang berkelimpahan diberi kesempatan untuk berbagi kepada mereka yang kurang beruntung. Dan di sini kita melihat bahwa orang-orang tidak sendiri menghadapi pandemi ini, tetapi ada orang-orang yang ternyata juga masih peduli dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Nah, permasalahannya Bapak Ibu, kalau kita perhatikan video yang baru saja kita saksikan, tindakan aksi sosial ini dilakukan oleh orang yang sepertinya, dari video ini kita bisa menilai, orang yang secara ekonomi mampu. Jadi tentunya tidak akan masalah bagi dia untuk berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Dalam situasi diri yang berlebih, akan mudah bagi kita untuk berbagi kepada orang lain. Tapi masalahnya justru terletak bagaimana kalau kita sendiri mengalami krisis, bagaimana kita bisa tetap untuk melakukan tindakan kasih kepada orang lain di saat kita sendiri membutuhkan uluran kasih dari orang lain. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar dari teladan utama kita, yaitu Yesus yang menjadi role model satu-satunya dalam hidup beriman kita. Kita akan mengikuti teladan tindakan kasih Yesus terhadap sesama justru di saat Yesus sendiri mengalami krisis. Bacaan Injil Matius yang menjadi dasar perenungan kita hari ini menceritakan tentang Yesus yang baru saja mendengar berita tentang kematian Yohanes Pembaptis. Di ayat yang ke-13 disebutkan setelah Yesus mendengar berita itu. Berita itu di sini yang dimaksudkan adalah berita tentang kematian Yohanes Pembaptis. Dan kematian Yohanes Pembaptis bukan sebuah cerita kematian yang indah, karena Yohanes harus mati dengan cara dipenggal. Dia harus mati dengan cara yang tragis.
Dan Yesus sebagai orang yang punya kedekatan dengan Yohanes Pembaptis tentu merasakan duka yang mendalam karena kematian Yohanes Pembaptis dengan caranya yang tragis. Dan di bagian ini kita melihat Yesus hendak menyingkir, mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Kita tidak tahu secara detail apa yang akan dilakukan Yesus di tempat yang sunyi. Mungkin Yesus akan berdoa, mungkin Yesus ingin mengambil waktu sejenak untuk merenungi kesedihannya dan kedukaannya karena kehilangan Yohanes Pembaptis. Tetapi satu yang kita tahu bahwa ternyata Yesus tidak bisa melakukan apa yang dia rencanakan. Ia yang semula ingin mengasingkan diri dan menyingkir ke tempat yang sunyi, rencana ini harus gagal karena keberadaan Yesus dan rencana Yesus diketahui oleh orang banyak yang kemudian menyusul Yesus dengan menempuh jalan lain dan mengikuti Yesus ke tempat tujuan Yesus hendak berada. Kalau kita pikir lebih jauh, Yesus seharusnya bisa untuk menghindari kerumunan orang banyak. Tetapi ternyata Yesus tidak memilih melakukan itu. Yesus justru memilih hadir karena semua orang yang menantikan karyanya dan kehadirannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ternyata dari apa yang Yesus lakukan kita bisa melihat bahwa krisis bukanlah alasan untuk kita tidak melakukan firman Tuhan. Ternyata saat krisis terjadi, orang-orang tiba-tiba menjadi ingin dimaklumi situasinya, ingin dimengerti kondisinya, ingin dimaklumi bahwa tidak bisa melakukan firman Tuhan seperti yang Tuhan Yesus harapkan. Nah, saudara, mari kita melihat satu ayat dari Lukas pasal 13 ayat yang ke-7. Ayat ini ada di dalam perikop tentang perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Dan bagi pohon ara yang tidak berbuah, hanya ada satu kemungkinan, yaitu tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Bapak Ibu Saudara, ternyata kita punya panggilan untuk berbuah di dalam kehidupan kita. Ketika kita tidak bisa menghasilkan buah, pilihannya hanya ada satu, yaitu tebang. Kita tidak punya pilihan lain selain berbuah, karena disitulah fungsi kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, lalu bagaimana kita bisa tetap berbuah di tengah krisis yang kita hadapi? Kita mau belajar melakukan tindakan kasih justru di saat krisis, karena yang pertama karena ketaatan kita kepada Tuhan. Melakukan tindakan kasih adalah sebuah keniscayaan, bukan sebuah pilihan, bukan juga sebuah pilihan alasan yang bisa kita hindari ketika kita mengalami kondisi yang tidak ideal. Ketika kita bersedia tetap melakukan firman Tuhan, tetap berbagi kasih kepada orang lain sekalipun kita mengalami krisis, itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang mau kita pelajari dari Yesus, krisis menjadikan kita sebagai pribadi yang berbela rasa. Satu hal yang menggerakkan Yesus untuk melakukan sesuatu bagi orang banyak, bukan hanya memberikan pengajarannya, tetapi juga menyembuhkan mereka yang sakit. Bahkan di bagian lebih lanjut perikop ini menceritakan tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Semua itu digerakkan oleh satu hal, yaitu belas kasihan Yesus kepada orang banyak. Belas kasihan itu juga yang bisa ada di dalam diri kita, yang menjadi pendorong kita tetap bisa melakukan tindakan kasih kepada orang lain. Mengapa kita melakukan tindakan kasih kepada sesama? Karena kita tahu bagaimana rasanya berat berada di dalam krisis. Kita melakukan tindakan kasih karena kita tahu bagaimana rasanya tidak menemukan pertolongan saat kita berada di dalam krisis. Dan kita melakukan tindakan kasih karena kita tahu bagaimana leganya kita menemukan pertolongan saat kita sendiri di dalam permasalahan. Nah, Bapak Ibu Saudara, Filipi pasal 2 ayat yang keempat mengingatkan kepada kita, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Justru di saat krisis kita bisa menguji diri kita.
Apakah fokus perhatian hanya kepada diri kita yang harus diperhatikan, yang harus dikasihi, ataukah kita bisa memfokuskan perhatian kita kepada orang lain dengan kita bersedia, mau dan mampu untuk melakukan tindakan kasih kepada mereka. Dan yang ketiga, saudara, kita bersedia menjadi alat Tuhan melakukan tindakan kasih karena Yesus akan melipat gandakan dampak dari tindakan kasih kita. Nah, bagian ini perlu kita sedikit berhati-hati karena orang banyak jatuh pada pengertian yang salah. Melakukan tindakan kasih kepada orang lain dengan harapan kita menerima lebih banyak dari Tuhan. Kalau kita perhatikan dengan seksama bagian ini, di mana Yesus memberikan mujizat, memberi makan 5.000 orang, mujizat ini diawali oleh kesediaan satu orang roti boy. Satu orang anak kecil yang bersedia membagikan bekalnya yang hanya 5 roti dan 2 ikan, tetapi ketika itu diserahkan kepada Yesus, maka apa yang sedikit ini membawa dampak yang luar biasa, bahkan bisa memberi makan 5.000 orang, laki-laki, bahkan dalam bagian lain Alkitab dicatat demikian. Nah, saudara, dampak dari tindakan kasih tidak bicara hanya untuk si pemberi. Roti boy ini tidak dijelaskan berapa bagian roti yang dia dapatkan, gitu ya. Tetapi apa yang sedikit darinya itu memberkati banyak orang. Saudara, jangan sekalipun kita berpikir untuk melakukan tindakan kasih sebagai investasi, karena Tuhan akan membalas berlipat ganda. Bukan, saudara. Kita perlu mengingat bahwa apa yang sedikit dari kita akan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk memberkati banyak orang. Di mana bagian kita? Bagian kita karena kita sudah lebih dulu menerima yang banyak dari Tuhan, maka kita bersedia membagi kasih. Khususnya di masa krisis ini, mungkin kita perlu usaha ekstra untuk menemukan tindakan kasih Tuhan apa yang sudah kita alami dalam kehidupan. Bukan tidak ada, tetapi kita perlu lebih teliti untuk menemukan apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita, apa yang sudah kita terima dari Tuhan, dan biarlah itu yang kita bagikan kepada sesama. Kiranya Tuhan memampukan dan menolong kita untuk meneladani Yesus sendiri yang melakukan tindakan kasih bagi sesama, bagi orang lain. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Saudara, mari saat ini kita satukan hati untuk berdoa bagi firman yang baru saja kita terima. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah segala kesulitan, persoalan, permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, biarlah itu tidak menghalangi kami untuk tetap berkarya bagi sesama kami, supaya mereka juga merasakan kehadiran Tuhan melalui keberadaan kami saat ini. Dan biarlah Engkau yang menolong kami, supaya di tengah segala keterbatasan, Tuhan melipat gandakan karya kami, sehingga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Engkau kuatkan setiap orang yang saat ini berjuang di tengah-tengah situasi pandemi, mereka yang harus berjuang untuk kondisi kesehatannya maupun untuk kondisi perekonomian dan kehidupan sehari-hari. Biarlah Tuhan juga kiranya terus hadir dan memberi kekuatan. Inilah doa kami ya Tuhan, Tuhan beserta kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah di dalam perjalanan kita mengikuti Yesus, ada hal-hal yang berubah dan kita semakin menyerupai Yesus. Mari kita akan sama-sama mengakhiri ibadah kita naikkan satu pujian, Sejak Yesus di Hatiku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak
Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, Katakan sekali lagi, sejak Yesus. sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai